Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah Ibu, baik. Alhamdulillah. Walaupun kita lewat daring seperti ini, kita harus tetap sehat, semangat belajarnya. Oke. Terus Ibu mau sebelum belajar, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Anissa Suciati hadir tidak? Hadir Ibu. Oke, baik. Hanifah Syahidah? Hanifah Syahidah ada tidak ya? Hadir Ibu. Hadir, Alhamdulillah. Oke, masuk semua berarti ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba yang mau mimpin doa siapa? Tunjuk tangan. Oke, Anissa Suciati boleh. Oke anak-anak. Kita sebelum belajar berdoa terlebih dahulu, teman-teman. Ayo pimpin. Berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, baik. Sebelumnya di sini kita akan belajar tentang kelas 1 tema 5. Pengalamanku subtema 2, pengalaman bersama teman pembelajaran ke-1. Di sini Ibu ingin membacakan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu nih. Sudah muncul belum? Belum Ibu, masih warna putih. Oh, masih ya? Yaudah Ibu Sudah, baca Ibu. aja dulu deh. Sudah. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan mengamati teks, peserta didik dapat mengenal ungkapan permintaan maaf secara bersama-sama dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menuliskan ungkapan permintaan maaf di kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengimplementasikan tentang aturan bermain bersama teman di rumah dengan tepat. Yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan aturan bermain bersama teman dengan benar. Dan yang kelima, dengan mengamati video, peserta didik dapat menganalisis gerakan anggota tubuh yang sesuai dengan gerakan tumbuhan dengan benar. Dan yang keenam, peserta didik dapat melakukan gerak anggota tubuh dan menirukan gerak tumbuhan dalam suatu tarian dengan benar. Selanjutnya, biar kita tetap semangat semua, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Apakah sudah muncul? Belum Ibu. Belum ya? Oke, kita tunggu dulu sampai muncul. Sudah Ibu. Kalau sudah muncul bilang ya. Sudah Ibu. Sudah. Sudah Oke, Ibu, baik. sudah. Kita mulai. Pancasila, akulah pendukung. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila, Nusantara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, maju, Ayo maju, 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 ayo maju. Oke, sudah. Sudah pada semangat semua belum nih? Sudah Ibu. Sudah ya? Oke, kalau sudah semangat semua,
kita memasuki pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang mengenal ungkapan permintaan maaf. Yang pertama, jika kita melakukan kesalahan tanpa sengaja, kita harus apa? Meminta maaf, Bu. Betul, pintar anak-anak. Dan yang kedua, meminta maaf itu harus dilakukan dengan tulus dan menggunakan kalimat yang Santun. hebat. Yang ketiga, artinya meminta maaf harus dengan sungguh-sungguh dan tidak boleh terpaksa atau tidak boleh harus disuruh dulu. Berarti itu tidak kemauan dari diri kita dong, ya kan? Dan yang keempat, kita mengucapkannya dengan jujur dan berniat untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi. Nah, di sini ada, ayo tuliskan apa yang harus kamu katakan bila mengalami peristiwa berikut. Di sini Ibu ingin menjelaskan dan memberikan contoh terlebih dahulu ya. Yang pertama, kamu tidak sengaja menjatuhkan barang milik temanmu. Apa yang kamu ucapkan ketika melakukan peristiwa tersebut? Nah, seperti yang di dalam kotak ini, kamu harus mengucap, "Mohon maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan barang milikmu." Begitu, harus mengucapkan permintaan maaf. Dan yang kedua, contoh peristiwa yang kedua, kamu tidak sengaja menyenggol temanmu saat berjalan. Apa yang kamu katakan? Mengucapkan minta maaf. "Mohon maaf ya, aku tidak sengaja menyenggolmu." Apakah paham anak-anak? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Oke, nah di sini Ibu memberikan dua soal saja. Yang pertama, kamu tidak sengaja menabrak temanmu saat berlari. Apa yang kamu katakan? Dan yang kedua, kamu lupa mengembalikan buku yang kamu pinjam dari teman. Tuliskan ungkapan permintaan maaf di buku masing-masing ya. Besok sudah dikumpulkan ke Ibu melalui WhatsApp group, oke? Oke, Ibu. Oke, selanjutnya kita belajar mengenai aturan bermain bersama teman. Bermain bersama teman di rumah sangat menyenangkan. Siapa di sini yang suka bermain bersama teman di rumah nih? Aku, Ibu, aku. Seru tidak bermain bersama temannya? Seru. Seru dong pasti ya. Nah, tetapi perlu diingat, ada hak yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Aturan bermain harus ditaati. Menaati peraturan membuat peraturan jadi menyenangkan. Selain itu, tidak ada orang yang dirugikan. Selanjutnya di sini Ibu memberikan tugas kedua, yaitu beri tanda checklist pada gambar kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Nah, kalau contoh aturan bermain bersama teman itu yang mana? Mengerjakan PR sendirian? Iya, bukan? Bukan, Ibu. Pinter. Terus yang kedua, bertamu ke rumah teman. Iya, bukan? Bukan juga. Iya, bisa. Kan kegiatan di rumah yang Iya, Ibu. ya, pintar Bisa. Hanifah. Nanti di checklist ya. Yang ketiga, membuatkan ayah minum. Itu termasuk kegiatan aturan bermain bersama teman tidak? Bukan. Bukan, pinter Anissa Suciati. Kalau meminjam buku teman? Iya. Iya. Iya, Ibu. pinter. Nanti di checklist. Yang terakhir, gambar terakhir nih, ada gambar bermain bersama di rumah teman. Itu kegiatan apa ya? Kegiatan bersama teman bukan?
Bukan nih. Iya. Iya, Ibu, iya. Bu, iya. Iya dong, Iya. iya pinter. Iya anak-anak udah paham ya. Nah, selanjutnya di sini ada materi tentang Ibu bacain dulu ya. Udah kelihatan belum slide-nya? Sudah, Ibu. Sudah. Ibu bacain dulu. Dayu dan teman-teman merasa senang. Mereka akan belajar menari. Ini merupakan pengalaman baru Dayu dan teman-teman. Mereka akan belajar menari dari gerakan tumbuhan. Bagaimana cara menari dengan gerakan tumbuhan? Mari kita simak. Nah, gerakan tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar. Kalau tumbuhan yang besar contohnya seperti apa? Pohon bukan? Pohon beringin, Bu. Iya, pohon beringin. Iya, betul. Kalau kecil banget, itu apa yo? Kecil, kecil, kecil. Yang buahnya bisa dimakan. Setiap hari kita makan yang suka pedas. Cabe. Iya, pohon cabai kan pohonnya kecil-kecil tuh. Nah, kalau yang tinggi, yang biasanya di hutan, pohon Pisang. pinus Pisang. sayang. Pohon pinus. Kalau pohon pisang termasuk pohon besar. Aduh, Aniska Suciati. Nah, selanjutnya ada pohon yang rendah. Kalau pohon yang rendah itu apa? Yang itu yang biasa ada di makanan ketoprak. Apa, ayo? Toge. Iya, Pohon toge. pintar sekali. Nah, begitu anak-anak, tumbuhan tidak dapat berpindah, namun bergerak jika dihadapi oleh ada hewan yang hinggap di daunnya, bisa bergerak daunnya, atau tertiup angin, dan bisa jadi karena cahaya. Dan nih, coba kita simak gambar berikut deh. Ini ada pohon apa nih? Kelihatan tidak gambarnya? Kelihatan, Ibu. Ini pohon apa? Pohon apa ya? Aku lupa. Pohon yang biasanya di pinggir pantai itu loh. Yang Kelapa. pintar Hanifah. Iya, yang biasa buahnya kita bisa minum, dagingnya bisa dibuat makan juga enak. Coba kita perhatikan ya. Nah, di sini pohon kelapanya kenapa itu gerak-gerak tuh? Ditiup angin. Iya, pinter tertiup angin ya. Anginnya mungkin lagi besar ya. Itu makanya pohon kelapanya bergerak ke kanan, ke kiri, meliuk-meliuk daunnya tuh. Oke, kita perhatikan lagi ya. Perhatikan gerakan Benny dan teman-teman yang mencoba gerakan tumbuhan. Tumbuh rendah, kakinya dibuka lebar, rada merendah sedikit badannya, tangannya dikepal di samping badan. Kalau tumbuhan tinggi, tangannya gimana? Angkat ke atas, contohin coba, angkat ke atas. Coba-coba contohin, ayo. Kalau kalau bertangkai lebar, tangannya berarti lebar, ya kan? Nah, kalau tangkainya berayun, begini, berayun-ayun. Kalau menjulang ditiup angin kayak pohon kelapa tadi, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Kalau menguncup tuh, kita jadi kecil. Paham anak-anak? Paham, Ibu.
Oke, selanjutnya nih, ayo kalian peragakan gerak-gerakan tumbuhan yang seperti tadi dan tunjukkan kepada ibu dalam bentuk video dan dikirim melalui WhatsApp grup ya, anak-anak. Dikirim paling lambat besok, oke? Nah, sebelum selesai setelah selesai menjelaskan, apakah anak-anak ada yang ingin bertanya? Ayo, ada yang ingin bertanya tidak? Aku, Bu. Boleh Hanifah Syahidah, boleh mau nanya apa nih? Apa sih manfaat meminta maaf, Bu? Oh, manfaat minta maaf itu, kita jika melakukan kesalahan berarti kita ada rasa penyesalan. Penyesalan, nah, kalau kita melakukan kesalahan itu, ya ampun kita menyesal telah melakukan itu, kayak begitu. Terus jadi kan kalau apa teman kita teman kita kalau kita meminta maaf jadi tidak marah-marah lagi kan. Begitu Hanifah Syahidah, paham tidak? Hanifah Syahidah? Iya, iya. Iya paham, Bu. Berarti kalau misalnya itu, kalau nyesel itu berarti nggak diulangin lagi ya, Bu? Iya, kalau udah nyesel aturan, kita tidak boleh mengulangnya lagi, oke? Pinter banget Hanifah. Beri tepuk tangan buat Hanifah. Sekarang siapa yang ingin bertanya lagi? Adakah yang ingin bertanya lagi? Sebelum Aku, Ibu. pelajaran. Oh, boleh Anissa Suciati. Apa ingin bertanya apa? Contoh aturan bermain yang boleh dan tidak boleh apa aja, Bu? Oh, aturan bermain. Kalau misalnya bermain nih, terus yang boleh kita lakukan apa biar main bersama teman kita menjadi happy dan senang? Kita harus baik sama teman. Kalau misalnya teman ingin meminjam mainan kepada kita, kita pinjamkan. Begitu. Terus harus rendah hati. Omongannya juga sopan santun, tidak boleh kasar. Dan berkata jujur dan adil. Tidak boleh curang dalam permainan, oke? Dan kalau yang tidak boleh dilakukan, yaitu dia sombong. Belum apa-apa, masa mainnya sombong, ntar nggak punya temen, ya kan? Terus yang kedua, dia tidak berkata jujur. Masa ketika minjem sesuatu barang teman, dia dibawa pulang, terus tidak ngomong ke temennya? Nggak boleh itu ya. Begitu, Anissa Suciati sudah paham belum? Sudah, Ibu. Alhamdulillah sudah paham. Baik, sebelum Ibu menutupnya, Ibu ingin menjelaskan kembali materi yang kita pelajari hari ini, oke? Yang pertama ada mengenal ungkapan permintaan maaf. Mengenal ungkapan permintaan maaf itu, nih, melakukan kesalahan tanpa sengaja kita harus meminta maaf. Terus meminta maaf itu dilakukan dengan tulus dan harus sopan santun, nggak boleh maaf ya gitu, nggak boleh, harus kamu maaf ya tadi aku kayak gini begitu. Terus meminta maaf tuh harus dengan sungguh-sungguh dan tidak boleh terpaksa. Masa hanya karena disuruh orang lain berminta maaf, berarti nggak dari hati kita sendiri dong, ya kan? Dan yang terakhir, mengucapkannya dengan jujur dan berniat untuk tidak mengulangi kesalahan yang dibuatnya lagi. Terus kita mau belajar tentang aturan bermain. Ketika kita bermain, kita menjadi happy, menyenangkan. Karena apa? Karena kita bermainnya adil, sopan, terus rendah hati. Jadi asik kan bermainnya kan, terus boleh main bersama-sama, mainannya boleh dipinjemin kan jadi asik. Kalau terus tidak boleh melakukan kecurangan dalam bermain, tidak boleh sombong, tidak boleh dengki, tidak boleh pamer, itu tidak boleh ya, jangan dilakukan teman anak-anak kalau di rumah, oke? Terus materi yang selanjutnya ada gerakan
nari melalui gerakan tumbuhan. Gerakannya itu bermacam-macam. Kalau yang tumbuhan rendah, dia badannya merendah dikit. Kalau tumbuhan tinggi, tangannya ke atas dua-duanya. Dan kalau bertangkai lebar, tangannya ke kanan, melebar dan ke kiri. Dan tangkai berayun-ayun, tangannya seperti jemuran, kayak begini nih jemuran. Menjulang ditiup angin, meliuk ke kanan dan ke kiri. Kalau menguncup, badan kita jadi mengecil. Begitu. Semuanya sudah paham belum? Sudah, Ibu. Alhamdulillah kalau sudah paham ya. Nah, sebelum mengakhirinya nih, bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pelajaran hari ini? Menyenangkan banget. Oh, Nggak pakai- susah, Bu. Iya betul, pakai banget. Maksudnya nggak ada yang kesulitan, Bu. Iya, berarti pada paham semua ya, anak-anak. Oke, sebelum menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin Hanifah Syahidah untuk menutup pelajaran kita hari ini. Boleh Hanifah Syahidah untuk memimpin doanya? Oke, mari teman-teman semuanya, kita sudah selesai belajarnya. Nah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke anak-anak, tetap semangat ya walaupun kita belajar dari rumah. Sampai bertemu di selanjutnya, pertemuan selanjutnya yaitu tema 5, subtema 2, pembelajaran kedua. Semoga kalian sehat-sehat terus ya. Ibu mengucapkan terima kasih sudah mengikuti pelajaran Ibu dengan hati gembira. Dadah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.